Shalom dan selamat malam, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali kita berjumpa pada ibadah keluarga di malam hari ini walaupun secara virtual. Dan marilah kita mempersiapkan diri kita untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, bimbinglah kami dalam terang kuasa Roh Allah, sehingga kami dapat memahami akan kebenaran firman Tuhan dan dimampukan untuk terus dalam kesetiaan melakukannya dalam kehidupan keseharian. Oleh karena itu Tuhan, diamkanlah semua suara dalam hati kami, jauhkanlah pikiran yang mengembara kian kemari, dan berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Mari kita membuka Alkitab pada kitab Mika pasal 7, pada ayat 14 hingga ayat 20, dan akan dibaca hanya pada ayat yang ke-18 yang menyatakan, siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, judul renungan kita pada malam hari ini adalah siapakah Allah seperti Tuhan. Dengan ayat nas pada ayat 18a, siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa? Memang tidak ada yang lebih berkuasa daripada Tuhan Allah. Sehingga perikop bacaan kita pada malam hari ini adalah bagian penutup dari keseluruhan kitab Mika yang menyampaikan nyanyian dan doa, pengharapan kepada Tuhan yang pengasih, yang mau menerima kembali setiap orang yang berdosa dan yang tetap senantiasa mau bertobat. Oleh karena itu, di dalam kitab Mika pada pasal-pasal sebelumnya, bagaimana Allah juga menyatakan penghukumannya kepada para pemimpin kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel yang menentang Allah dan mengabaikan kepedulian Allah terhadap keadilan. Namun dia juga Allah yang menyelamatkan orang yang senantiasa mau mengakui dosanya dan membenci dosa itu. Kita menemui pada ayat 9 dan juga ayat 18 hingga 19. Oleh karena itu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana Nabi Mika menguraikan tentang Allah yang tiada bandingannya. Karena dia Allah yang mengampuni dosa, Allah yang memaafkan segala pelanggaran dari umatnya, yang tidak bertahan dalam murka dan seterusnya, bahkan berkenan kepada kasih setia. Allah yang menyayangi. Oleh karena itu, Nabi Mika menggambarkan Allah itu sebagai gembala terhadap kawanan umatnya. Dan umat adalah kawanan domba, tuntunan tangan Tuhan. Seorang gembala yang berasal dari Bethlehem, sebagaimana yang dinyatakan dalam pasalnya yang kelima. Walaupun dari kota yang kecil, tetapi kehidupannya membawa dampak yang luar biasa. Tuhan yang menjaga domba-dombanya dan membawa damai bagi Israel.
Gembala dengan tongkatnya yang menuntun umatnya ke tempat yang subur. Itu harapan mereka. Sebagaimana yang telah Allah Israel lakukan ketika di Basan dan di Gilead. Mereka hidup dengan berkelimpahan. Dan juga Tuhan yang senantiasa dapat memperlihatkan keajaiban-keajaiban. Sebagaimana yang telah menuntun mereka keluar dari tanah Mesir. Sehingga dengan segala hal yang telah Allah perbuat di dalam kekuasaannya, umat Tuhan juga boleh diangkat dari segala penderitaan atau hukuman karena dosa-dosa mereka. Di dalam ayatnya yang ke-16 hingga ke-17 menyatakan bagaimana umat sebenarnya merasakan penderitaan ketika bangsa-bangsa lain merendahkan mereka dengan kekuasaan yang ada. Sehingga doa dan pengharapan yang dinaikkan, hal itu juga membawa satu kekuatan dalam kehidupan umat, bahwa dalam kuasa Tuhan, maka bangsa-bangsa di luar Tuhan akan mendapat malu atas segala keperkasaan mereka. Mereka akan menjadi ibarat seperti ular yang menjilat debu dan menjalar di tanah. Dan pada akhirnya mereka akan keluar dengan gemetar dari kubu mereka dan datang kepada Tuhan Allah dengan takut kepada Dia. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, betapa besar pengharapan umat kepada Allah yang tidak membiarkan kehidupan mereka. Allah yang tetap menyatakan kasih dan setianya dalam kehidupan umat. Allah yang tidak membiarkan dosa itu terus merajalela dalam kehidupan Yehuda dan Israel sehingga penghukuman itu dinyatakan, tetapi Allah juga yang menyatakan pengampunan, pembaharuan kepada mereka yang sungguh-sungguh bertobat. Dan firman Tuhan pada malam hari ini menyatakan kepada saya dan jemaat Tuhan bahwa selalu ada harapan bagi umat Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh membuka diri dan senantiasa tinggal di dalam Dia. Oleh karena itu kita diminta untuk jangan berputus asa terhadap apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam saat yang tersulit sekalipun. Karena Tuhan adalah Allah yang setia dan pengasih. Yang kita kenal dan kita imani di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahwa tidak ada Allah lain yang seperti Tuhan. Tidak ada yang lebih berkuasa daripada Tuhan Allah di dalam Kristus Tuhan. Namun kehidupan beriman kita tidak hanya berhenti sampai di situ. Memang Allah adalah Allah yang setia dan pengasih. Tetapi hal yang kedua, kita juga diminta untuk boleh senantiasa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bahwa Tuhan juga menuntut umat untuk senantiasa dapat menyatakan aksi imannya di tengah-tengah kehidupan. Tidak hanya dalam keadaan yang baik, tetapi dalam keadaan yang tersulit sekalipun. Tuhan menuntut kepada gerejanya
untuk senantiasa berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan Allah. Mika pasal 6 ayatnya yang ke-8. Inilah yang harus kita perjuangkan di dalam kehidupan beriman kita. Dan kita melihat di tengah-tengah kehidupan kondisi yang tidak mudah ini, bahkan pandemi COVID-19, kita bersama-sama bersyukur sebagaimana yang dinyatakan oleh Bapak Presiden Jokowi bahwa kasus positif COVID-19 turun secara signifikan. Namun demikian beliau juga menghimbau kepada masyarakat Indonesia untuk tidak boleh lengah terhadap kondisi ini. Tetapi kita harus tetap senantiasa waspada. Warga masyarakat terus dihimbau untuk tetap meningkatkan upaya di dalam mengendalikan pandemi COVID ini dengan senantiasa melakukan yang utama adalah 3M. Menjaga jarak, rajin mencuci tangan, dan menggunakan masker. Selain juga harus mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan. Dan juga pemberian vaksin yang terus ditingkatkan. Ini merupakan satu hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai umat yang dikasihi dan senantiasa diberkati oleh Allah, supaya kita juga tetap terus dapat melakukan segala hal-hal baik yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita. Dan jangan sekali-kali membuka diri terhadap perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan yang menentang Allah melalui firman-Nya, bahkan mengabaikan kepedulian terhadap keadilan. Sebagaimana Yesus telah menyatakan keadilan-Nya dengan memberikan seluruh dirinya bagi gerejanya, supaya kita mendapatkan pengampunan, supaya kita mendapatkan kasih setia-Nya. Oleh karena itu teruslah berjuang untuk bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hal yang ketiga, serahkanlah seluruh hidup kita di dalam proses perjuangan untuk melakukan segala kehendak Tuhan, yang kita imani bahwa tidak ada yang lebih berkuasa daripada Dia. Serahkanlah seluruh hidup kita supaya tetap senantiasa dipimpin oleh Gembala yang agung. Jadikanlah diri kita sebagai kawanan domba, tuntunan tangan Tuhan, yang senantiasa dapat merendahkan diri dan menjadikan Dia hanya satu-satunya gembala kita. Dengan tongkat-Nya, Dia dapat menghalau segala musuh-musuh di depan kita. Dengan tongkat-Nya, kita berharap Dia dapat membawa kita ke tempat yang lebih baik. Dia yang dapat memulihkan segala keadaan yang sulit saat ini. Dan Dia yang kiranya dapat menuntun kepada masa depan yang penuh dengan damai sejahtera bagi dunia ini. Oleh karena itu, jangan ada seorang pun yang berusaha untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Serahkanlah segala perkara yang kita alami ke dalam tangan kuasa Tuhan, karena Dia adalah Allah yang adil, Allah yang mengampuni, tetapi Allah yang juga tidak pernah kompromi terhadap setiap dosa-dosa. Penghukuman itu adalah hak Tuhan. Dengan demikian, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah tetap semangat dan sukacita melanjutkan kehidupan, dan biarlah
Kita boleh tetap mempercayakan seluruh kehidupan kita ini untuk ada di dalam pimpinan Allah. Tetaplah naikkan doa dan pengharapan kita kepada Dia, sehingga Dia juga dapat menyatakan tindakan dan belas kasihannya kepada gerejanya. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini kembali firman Tuhan boleh diperdengarkan kepada kami. Kami bersyukur karena kami punya Allah yang adil, Allah yang menyatakan kasih setiamu, mengampuni akan dosa-dosa kami. Dan biarlah kami boleh hidup selalu di dalam pertobatan bersama-sama dengan Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, Engkau terus memimpin dan memberkati kami menuju masa depan yang diberkati. Bahkan gerejamu semakin diberkati untuk bisa membawa damai dan sejahtera, berlaku adil, mencintai kebaikan dan senantiasa rendah hati, sebagaimana Kristus yang telah menjadi teladan dalam kehidupan kami. Diberkati dunia ini, diberkati akan setiap para pemimpin, dan diberkati dengan semua pengharapan-pengharapan supaya Indonesia boleh dipulihkan dari pandemi COVID ini. Kami boleh menjadi warga masyarakat yang juga menyatakan kasih dan keadilan Allah, sehingga negeri kami senantiasa diberkati. Kami mendoakan bagi umat Tuhan, Engkau terus berkati mereka dalam segala iman percaya mereka di hadapan Tuhan, untuk tidak menjadi lemah dalam setiap keadaan yang terjadi, tetapi semakin kuat karena kuasa Allah ada dalam kehidupan mereka, dan tongkat-Mu akan menghalau segala pergumulan yang ada, kembali memulihkan dan juga menuntun mereka ke dalam masa depan yang baik. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih banyak. Inilah yang menjadi doa dan pengharapan kami, dan berkati kami dalam istirahat malam kami, supaya kami dapat membaringkan tubuh kami, dan kami boleh kembali dalam keadaan yang jauh lebih baik di hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Ya Bapa, ampunkanlah semua salah dan dosa kami. Kepadamu kami sudah berdoa. Dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.